wisata akhir pekan. Dan seperti janji saya tadi, saya akan mengajak Anda untuk mengenal Wastra Nusantara. Dan tidak hanya endek Bali, Wastra Nusantara beragam di Indonesia. Salah satunya ulos yang seperti gaun yang saya pakai. Dan ini adalah rancangan salah satu desainer. Dan seperti apa Wastra Nusantara itu, saya sudah bersama dengan salah satu desainer kenamaan, Bang Atan Siaan. Halo, Om Swastiastu. Halo, Om Swastiastu. Ya, kalau di Bali Om Swastiastu ya, Bang. Oh iya. Salam sehat. Salam sejahtera juga. Salam sejahtera. Dan kita tetap menggunakan masker sesuai dengan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini, pemirsa. Nah, Bang Atan, saya pengen tahu Wastra Nusantara. Sebenarnya apa sih Wastra Nusantara itu, Abang? Silahkan. Iya, jadi Wastra Nusantara itu adalah kekayaan alam Nusantara yang berupa kain-kain tradisional di Indonesia, yang dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote. Semua kekayaan dan hamparan kain-kain Nusantara adalah Wastra Nusantara. Yang asli handmade, tenun, asli handmade daripada perajin-perajin di seluruh Indonesia. Oke, Wastra Nusantara itu berarti dapat dikatakan kain tradisional. Betul, ya, Bang, bisa. ya? Nah, kain tradisional Indonesia ini di tengah pandemi COVID-19 seperti apa? Apakah mereka menurun atau bagaimana Abang selaku desainer untuk tetap mempertahankan perajin dan Wastra Nusantara untuk kelestarian budaya? Ya, jadi selama pandemi ini pendapatan para perajin Wastra Nusantara itu sangat menurun tentunya karena keterbatasan orang untuk membeli dan menggunakan kain wastra tersebut. Nah, upaya saya sebagai seorang desainer, saya melakukan hal-hal seperti yang saya lakukan tadi. Saya melakukan sesuatu yang berbeda dengan yang tidak dilakukan oleh orang lain, sehingga bisa menumbuhkan minat dan semangat para kaum milenial, kaum para muda, untuk menggunakan wastra walaupun di saat pandemi untuk membantu para perajin-perajin Wastra Nusantara. Jadi buat kalian para milenial muda, ayo jangan malu, jangan tensin gunakan wastra, agar para perajin di seluruh pelosok Nusantara bisa tercapai cita-cita mereka dan ekonomi mereka terangkat, dan serta kearifan lokal mereka juga terangkat. Oke, nah Wastra Nusantara itu kain tradisional. Jenis-jenisnya apa aja, Abang? Seperti yang kita ketahui di Bali sendiri itu kan ada endek, ada songket. Nah, kalau seluruh Indonesia itu seperti apa, Bang? Iya, kalau dari seluruh Indonesia, kita berbicara dari Sumatera ya. Di Sumatera itu ada ulos Batak seperti yang saya pakai dan Mbak Yo pakai juga. Ya, dan hasil karya Abang. Iya, dan ada songket Silungkang dari Sumatera Barat, dan ada songket Angso Duo dari Jambi, dan ada Suji Palembang dari Sumatera Selatan. Nah, dari Kalimantan ada ulap doyok, ada corak insang dari Sintang dari Kalimantan Barat, ada ulap doyok dari Kalimantan Timur, serta ada binang bintik dari Kalimantan Tengah. Untuk dari Sulawesi, ada bentenan dari Manado, ada tenun sengkang sutra, sarung sakbe dari Sulawesi Selatan, ada tenun ikat dari NTT, dan lain sebagainya. Banyak banget. Banyak banget, dan itu salah satu Wastra Nusantara itu adalah budaya yang patut dilestarikan, Bang. Budaya yang harus diangkat dan dilestarikan. Oke, nah Abang kan biasanya kalau fashion show, pagelaran, itu biasanya di karpet, red carpet, dan panggung mewah. Kenapa sih Abang memilih, kan kemarin juga ada di tengah sawah, ada juga, dan saat ini di air terjun sendiri. Nah, seperti apa, Bang? Oke, jadi ketika budaya ketemu dengan alam, dengan semua elemen yang ada di alam, sehingga saya merasa bahwa pewarnaan alam yang ada pada kain wastra harus kembali ke alam dan harus bertemu dengan alam supaya kearifan lokal semakin terangkat dan sektor ekonomi para perajin juga semakin terangkat, sehingga saya membuat sesuatu yang tidak lazim. Mungkin selama ini panggung-panggung mewah, tapi saat ini panggungnya, runway-nya batu-batu, kemarin juga di sawah-sawah. Itu adalah menandakan saya pengen mempertemukan budaya dengan alam. Berarti mempersatukan Wastra Nusantara, budaya dengan alam, ya. Yang alam kembali ke alam, ya Bang ya? Yes. Nah, ini apakah untuk Bali sendiri, apakah seperti apa pendapat Abang untuk Wastra Nusantara di Bali? Abang, kan kita ada di Bali nih saat ini. Oke, untuk wastra yang ada di Bali itu sangat kaya, luar biasa, sangat keren banget. Kalau kalian pengen ngelihat Nusantara secara keseluruhan, kalian ke Bali untuk melihat wastra Bali, karena wastra Bali itu mewakili seluruh elemen-elemen penting yang ada di muka bumi ini, sehingga wastra Bali mendapatkan tempat di hati para penikmat wastra di seluruh dunia. Oke Bang, terakhir nih Bang, sebelum saya juga ke pecinta Wastra Nusantara, dari segi desainer, harapannya seperti apa Bang di Hari Bumi ini juga nih? Oke, sebelum saya mencetuskan harapan saya di Hari Bumi sekarang, saya pengen mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Gianyar dan jajarannya, serta saya pengen mengucapkan terima kasih kepada Ibu mantan Kapolda Sulawesi Utara dan mantan Kapolda Jawa Barat buat dukungannya untuk mendukung wastra seperti yang saya gunakan hari ini dan saya pakai hari ini. Untuk harapan saya ke depannya,
adalah semoga semakin dikenalnya wasra, maka semakin meningkat pula perekonomian para perajin-perajin wasra di seluruh Indonesia, maka sejahtera pula lah hidup mereka, sama seperti kita, mereka juga bisa merasakan hal yang sama. Betul, membantu meningkatkan perekonomian perajin. Itu ya Bang Iya, ya. betul. Dan terima kasih Bang Atan. Sama-sama. Dan setelah yang satu ini, dan saya akan mewawancara ini, seperti apa sih pecinta wasra Nusantara? Yuk ikuti saya. Oke, terima kasih. Nah, setelah tadi saya mewawancarai para desainer, dan sekarang saya akan mewawancarai salah satu pecinta nih wasra Nusantara. Ibu, mungkin nama lengkapnya? Nama saya Dionisia Ruti, suami saya Bambang Waskito. Tapi kalau di sosial media mungkin orang dan di buku-buku saya biasa pakai nama Ros Kampung. Oke, siap. Ibu, mungkin ini sebagai pecinta wasra Nusantara, sebenarnya sebagai apa sih Ibu? Seperti apa memandang wasra Nusantara menurut Ibu? Kita wajib bersyukur karena Indonesia selain dianugerahi oleh Gusti Allah landscape yang luar biasa dari Aceh sampai ke Papua, dan di samping itu kita punya kearifan lokal, dan salah satu produk budaya yang lain adalah wastra. Saya beruntung karena berkesempatan mendampingi suami di beberapa daerah, dan saya sendiri juga tukang belusukan. Dan saya salah satu cara saya selain saya mengabadikan dengan foto, saya berusaha untuk membeli di tiap daerah, karena contoh di NTT itu kita beda satu langkah saja bisa dibilang itu sudah beda sekali kain tenunnya. Masih ada lagi di daerah-daerah yang lain di luar batik. Nah, mengapa saya berusaha untuk mencintai, masih berusaha mencintai, karena saya tahu persis perjalanan selembar wastra dari bahan-bahan yang alami, terutama dari mulai kapas, kemudian dipintal, kemudian ada pewarnaan alami yang harus dipetik dari hutan bahkan. Ini untuk kain-kain tenun. Kalau untuk batik lain lagi, mereka harus menggunakan canting dengan ukuran 0,0 sekian. Bagaimana si pembatik itu harus mengambil lilin, membuat sebuah pola motif tertentu, menjalani berbagai proses yang itu sangat panjang sekali. Seringkali kita maunya mendapatkan barang yang cantik tapi murah. Tapi Ya, dari perjalanan yang panjang itu makanya tidak salah kalau kain wasra Nusantara itu menjadi suatu produk yang mahal tapi non elegan ya Ibu ya. sangat ya, karena bahkan beberapa desainer dari luar negeri, beberapa merek internasional bahkan sudah mengambil beberapa motif tradisional dari kekayaan Indonesia. Nah, kalau bukan kita siapa lagi? Dari saya sendiri mengupayakan, kemanapun saya pergi, saya membawa selembar selendang, karena itu yang sudah paling ringkas. Karena kita tidak pernah tahu pas saat acara resmi atau di saat acara santai, dan saya upayakan di beberapa tempat saya ambil foto untuk itu. Demikian juga anak saya. Anak saya kemanapun dia pergi, dia selalu saya bekalin untuk membawa wastra Nusantara. Berarti secara tidak langsung melestarikan budaya melalui wastra Nusantara. Terakhir Ibu, harapannya untuk wastra Nusantara ini? Para pengrajin, baik itu penenun, pembatik, tentu saja tidak akan menghasilkan karya lagi yang lain jika dari kita-kita tidak membantu perekonomian mereka dengan membelinya. Jadi melalui acara ini saya berpesan, khususnya kita perempuan Indonesia, jangan pernah mengaku menjadi perempuan Indonesia kalau belum punya selembar wastra. Oke, jangan pernah mengaku perempuan Indonesia kalau tidak mempunyai wastra Nusantara. Tentunya yang dari perajin asli. Nah, saudara, demikian perbincangan saya tadi terkait wastra Nusantara dengan desainer dan juga langsung dengan pecintanya. Dan setelah yang satu ini jangan kemana-mana, saya akan mengajak Anda untuk kulineran nih. Nah, seperti apa kulinernya? Tetap di Kompas Dewata akhir pekan.